Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas nikmat sehat, nikmat kita mau menjalankan sholat subuh berjamaah, nikmat kita mau taklim, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan kekuatan kita bisa menjalankan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Pun tidak ada daya dan kekuatan bisa menjauhi dosa dan maksiat kecuali juga atas pertolongan Allah. Ini yang biasa kita ucapkan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Jadi karena pertolongan Allah, karena hidayah dari Allah, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa menjalankan ketaatan. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan ketertarikan untuk mempelajari sejarah hidup Nabi, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, sehingga kita semakin kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kenal, mudah-mudahan timbul rasa cinta. Kalau sudah timbul rasa cinta, mudah-mudahan muncul rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga nantinya dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang kalimat yang sangat sakti, kalimat tauhid, yaitu tahlil. Beda tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil itu bacaannya la ilaha illallah, tapi kalau tahlilan itu acaranya ya. Jadi kalau tahlilan itu acara ngumpul kemudian baca tahlil. Adapun kalimat tahlilnya itu adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, kalimat tahlil ini tidak sebatas tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Bukan sebatas itu saja maknanya, tapi maknanya lebih dari itu. Tidak ada yang lebih penting selain Allah. Tidak ada yang dijadikan tempat untuk meminta kecuali hanya minta kepada Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali hanya bersandar, bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang lebih ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah. Itu maknanya. Kenapa kalimat tahlil itu sakti? Ya kalau maknanya itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau la ilaha illallah itu kalau ada azan langsung ke masjid, karena tidak ada yang lebih penting daripada selain panggilan Allah. Itu. Oke, saya bacakan hadisnya karena ini qiraatul kutub ya Pak. Kemarin kita bahas tentang fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama.
Sekarang saya ingin membacakan riwayat-riwayat hadis terkait tentang fadilatul la ilaha illallah dalam kitab Lubabul Hadis Al-Imam As-Suyuti, kemudian disyarah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi dalam kitab Tarhikul Qum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini habis ini diamalin Pak, bareng-bareng belajar ngamalin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wajhuhu kal badr. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali. Tiap hari, setiap hari bacanya 100 kali Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu kali putaran tasbih. Maka nanti ketika dia menghadap Allah, wajahnya kal badr itu seperti bulan purnama, wajahnya bercahaya. Dan ciri orang yang menjadi umatnya Rasulullah itu ada cahaya di dalam wajahnya, minimal bekas wudhu. Ya, apalah lagi kita istiqomah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari 100 kali, tiap hari sampai kita mati nanti. Jadi tahlil, membaca tahlilnya itu jangan saat tahlilan saja Pak. Ya, kalau tahlilan kan semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya. Nah, selain acara itu juga kita harus membiasakan membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama, baca Quran juga jangan ketika ada orang meninggal baca Yasin aja, tapi baca Quran jadi kebiasaan tiap hari. Setiap hari 1 lembar, tidak apa-apa. Syukur-syukur setiap hari 1 juz, sebulan khatam. Nanti pas puasa sebulan 3 kali khatam gitu. Ini kan ada Pak, puasa aja nggak tertarik. Ya, yang lain pada tadarus baca Quran, ini enggak. Puasa juga enggak baca Quran. Nah ini mulai sekarang dirubah, tiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Bapak Ibu sekalian, kalau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selalu kita baca, apalagi 100 kali setiap hari, maka kalimat itu yang akan Allah tetapkan di dalam hati kita. Nanti saatnya kita kritis menghadapi sakaratul maut, kalimat itu yang akan muncul dan diucapkan oleh lisan kita. Barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Enggak harus jadi kiai, enggak harus jadi ustadz Pak, enggak harus punya pesantren, enggak harus. Kalau kita pengen masuk surga itu yang penting akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu bisa kita upayakan. Harus dibiasakan dari sekarang, sering dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembari baca hatinya mohon kepada Allah, ya Allah tolong tetapkan kalimat ini dalam hati saya, tolong jadikan kalimat ini saat aku menghadapi sakaratul maut. Jadi sambil baca sambil minta ke Allah. Oh, kita bakal mati semua Pak. Ya, belum lama ini saya kaget, MR1 Pak berduka, Bapak Minusin ya, yang punya warung Palembang itu habis kerokan Pak, masuk angin, masuk kamar mandi, udah meninggal di kamar mandi. Ya mungkin serangan jantung, kata orang kitanya itu angin duduk. Padahal sehat Pak, sebelumnya sehat, nggak ada sakit apa-apa, cuman masuk angin. Masuk angin itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab labas, sesuatu yang ringan aja, paling dikerokin, minum tolak angin kan gitu. Tapi jangan juga diremehkan sekedar masuk angin, siapa tahu itu nanti menjelang serangan jantung. Makanya yuk kita bareng-bareng Pak,
Ilmu itu gak mesti banyak sebenarnya. Dapat ilmu satu ini Pak, kalau kita pegang atau kita gigit pakai gigi geraham, pegang sekenceng-kencengnya, amalin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali. Wa wajhuhu kalban, nanti wajah kita bersinar bagaikan bulan purnama saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kalau tahlil kita bacanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ini dalilnya Pak. Jadi zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kalimat ini yang Rasulullah perjuangkan di Mekah selama 13 tahun, menanamkan kepercayaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai Nabi dimusuhin, sampai Nabi diboikot, sampai Nabi rumahnya dikepung, mau dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, Nabi Nuh sampai 950 tahun Pak yang percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Nuh, Rasulullah kurang dari 40 orang, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh aja enggak terima. Rasulullah SAW demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah luar biasa perjuangannya. Maka zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Saya kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat Pak. Saya kalau olahraga di Bukit Dagon muter ya. Kadang-kadang lupa. Udah setengah lagi jalan udah 2 kali. Kenapa saya nggak sambil zikir ya? Padahal kalau sambil zikir kan 1 kali putaran mungkin 100 lebih Pak. La ilaha illallah. Jadi dalam hati aja atau pelan-pelan mulut gitu. La ilaha illallah. Pahalanya dapat, sehatnya dapat. Gitu. Pokoknya manfaat ini pulang dari masjid sambil jalan pulang ke rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ciri orang yang dicintai oleh Allah, hatinya diringankan untuk zikir. Jadi kepikir Pak, lagi jalan aja kepikir pengen zikir. Itu namanya orang yang dicintai oleh Allah, dicolek hatinya oleh Allah. Zikir. Maka kalau kita lagi keingetan pengen baca zikir, baca sebanyak-banyaknya karena Allah lagi menyapa kita. Kayak afdhalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a itu alhamdulillah. Saya baca syarahnya sekarang Pak. Kenapa zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, dan kenapa doa yang paling utama adalah bacaan alhamdulillah? Aili annaha kalimatun tauhid wa tauhid la bimathalihi syai'un. Karena apa? Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid, dan tidak ada yang bisa menandingi kalimat tauhid. Tidak ada. Makanya kan beratnya timbangan kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia dan segala isinya. Kan ada riwayat Pak, ada orang dosanya banyak sekali, sampai kalau dosanya itu ditampung di peti itu berpeti-peti, penuh petinya gara-gara banyak dosanya. Sampai orang itu, waduh saya pasti jadi ahli neraka ini, dosa saya banyak. Dosanya apa? Sering ngomongin orang. Dosanya apa? Utang tapi nggak mau bayar. Dosanya apa Pak? Kalau lihat HP lihat ya enggak. Dosanya banyak sekali. Ini zaman sekarang ini fitnahnya fitnah aurat Pak. Soalnya ada di HP Pak. Beruntung yang gaptek, yang nggak bisa pegang HP. Yang pegang HP ya dosanya luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, waduh, kapan aja bisa dilihat. Makanya iman orang zaman sekarang ini harus lebih kuat Pak, karena tantangannya juga lebih kuat ya. Jadi itu Pak,
zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid dan tidak ada yang bisa menandingi kalimat itu. Wa afdalud du'a alhamdulillah, qila innama ja'ala alhamdulillah afdalu li anna du'a ibaratun an dzikri wa ay yatluba minhu hajatihi. Doa itu kan sebenarnya gini, doa itu adalah cara orang meminta hajatnya kepada Allah. Sedangkan alhamdulillah itu sebagai bukti rasa syukur seorang hamba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita sering baca alhamdulillah, 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 itu nikmatnya bakal ditambah sama Allah. Makanya alhamdulillah itu doa yang paling bagus. Makanya gini Pak, doa itu nggak mesti sifatnya perintah, ya Allah jadikanlah, ya Allah mohon aku minta ini, bukan itu saja doa. Ketika kita sibuk memuji-muji Allah itu juga bagian daripada doa. Makanya gini, nanti seandainya Bapak Ibu punya kesempatan umroh atau haji, kan di depan Ka'bah, kita bisa berjam-jam di sana Pak, walaupun dengan manusia yang sangat banyak gitu ya. Kita mau dari kejauhan nggak apa-apa, yang penting Ka'bahnya terlihat. Syukur-syukur bisa nempel di multazam, pintu Ka'bah di situ. Doa, ya Allah minta ini, mintanya udah semua. Terus ngapain lagi? Nggak usah sibuk ngulang kita yang kita minta, nggak usah sibuknya ngulang-ngulang memuji Allah, sibuk memuji-muji Allah, baca aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar terus sebanyak-banyaknya Pak. Ketika tawaf juga begitu, subhanallah alhamdulillah terus. Sa'i juga begitu, walaupun ada bacaan-bacaan tertentu Pak, tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa, baca aja yang kita hafal. Kalau bacaan tasbih kan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kan hafal semua. Sembari kita ingat dosa kita, sembari hati kita minta ampun atas dosa-dosa kita gitu. Kalau sibuk baca buku panduan, hilang sama rombongan, nanti panik, nggak khusyuk nantinya malah. Atau jadinya sibuk ngebaca Pak, hatinya jadi nggak nyambung ke Allahnya. Lebih baik bacanya apa yang kita hafal, ya. Bacanya apa yang kita hafal, biar hati kita lebih nyambung ke Allah. Syukur-syukur sebelum berangkat doa-doanya dihafalin dulu gitu. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami. Kata Allah gini, la ilaha illallah itu adalah kalamku, wa ana huwa, dan aku adalah dia gitu. Man qalaha, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dakhala hasani, maka dia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hasani aman min iqabi. Artinya barang siapa yang membaca la ilaha illallah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Barang siapa yang mendapatkan perlindungan dari Allah pasti aman, pasti aman, pasti aman. Jadi keutamaannya itu banyak sekali Pak. Baca la ilaha illallah itu bakal dilindungi oleh Allah. Oke, wa qala addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya gini Pak, ini ulama-ulama Nusantara ini luar biasa. Coba, yang ngucapin la ilaha illallah itu apa Pak? Lisan kan? Tapi bahasa yang dipakai oleh Nabi abdan, badan. Walaupun lisan itu juga bagian daripada badan kan? Tapi kenapa di Indonesia itu baca la ilaha illallahnya sambil gerak gitu? Minimal la ilaha illallah. Biar badannya juga ikut zikir. Tapi kan golongan sana, sebelah sana bilang apa? Orang zikir kok sambil joget. Bukan joget. Kita kan kalau tahlil gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan gerak kan. Malah ada yang motor sambil kayak ini.
Itu sebenarnya ya badan juga diajak zikir Pak, tidak apa sampai keluar keringat tidak apa-apa, yang penting jangan ganggu orang lah. Lagi di dalam masjid, orang lagi pada sholat zikir sambil loncat-loncat, ya dia mungkin lagi menikmati zikirnya Pak. Orang Jalaluddin Rumi itu murid-muridnya kalau zikir sambil muter-muter, muter-muter. Tapi kalau di depan umum dan belum biasa ya jangan Pak. Biasa aja, kalau di dalam masjid biasa aja, dia zikir juga pelan gitu. So teriak-teriak la ilaha illallah, nanti orang terganggu semua, nanti dibilang stres. Bilang stres nanti langsung diangkut ke mobil, bawa ke rumah sakit jiwa, padahal nggak gila, enggak, itu orang lagi mabuk zikir saja. Iya. Emang kalau di tarekat begitu ada Pak, ada orang lagi zikir terus jadab bahasanya itu jadab. Dia zikir terus tanpa dia sadari, saking asiknya zikir sampai lari sampai loncat. Ada yang begitu, tapi 1-2 orang yang kayak gitu. Tapi nggak usah kayak gitu-gitulah, biasa aja gitu. Nanti malah kesurupan. Kalau orang zikirnya sambil merem, kalau ilmunya belum nggak nyampe, nanti malah kesurupan, malah kemasukan jin nanti. Biasa aja Pak, la ilaha illallah. Soalnya ada ini cerita aja Pak sambil kita intermezzo ya. Ada teman saya lagi tawasul, lagi zikir, langsung kayak orang ini, kayak orang kerasukan. Waktu itu bapak saya masih hidup. Udah panggilin ini apa, ambilin palu kata. Dia langsung sadar, berarti pura-pura aja dia. Mau diketok sama palu. Biasa-biasa aja. Kadang kalau terlalu serius sambil merem terus, kalau ilmunya belum nyampe itu nantinya malah kesambet tahu ya, malah kerasukan jin, nanti malah nggak karu-karuan. Biasa aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil naik motor la ilaha illallah, tapi tetap konsen Pak, nggak usah merem-merem, nggak usah. Oke. Jadi kenapa tunaikan zakat badanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah? Saya langsung berpikir, kenapa kita zikir la ilaha illallah sambil gerak-gerak? Itu karena badan kita diazab zikir, enggak apa-apa Pak. Malah ada tarekat yang ndasnya kepalanya tuh kayak muter, la ilaha illallah, jadi dihantam ke sebelah kiri, la ilaha illallah. Ada yang gini-gini, ada yang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan karena riak dan tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau di tempat umum yang lain lagi pada sholat, ya kita biasa aja, nggak usah teriak-teriak, nanti ganggu malah jadi omongan orang. Tapi kalau di tempat yang udah biasa Pak, zikirnya emang kenceng semua, itu kalau ada orang lagi zikir, seandainya ada orang lagi sholat pun, yang lagi sholat nggak terganggu, nggak, karena udah biasa. Karena yang terganggu itu sebenarnya bukan telinganya, bukan, yang terganggu itu ininya. Kalau udah biasa walaupun berisik enggak merasa terganggu. Dan orang atau siapapun yang terganggu dengan zikir setan namanya, iya kan? Ada orang zikir kok kayak orang marah, zikir kok. Ada Pak, ada orang yang kalau ada suara zikir kenceng itu nggak suka. Ya dia nuduhnya gini, emangnya Allah tuli? Siapa bilang Allah tuli? Kan kita zikir dengan semangat gitu aja, bukan karena kita meyakini Allah nggak dengar, bukan. Tapi kan nuduhnya begitu, zikir kok kenceng-kenceng, emang Allahnya tuli? Berarti kamu yang menuduh Allah tuli. Kita mah nggak ada pikiran begitu. Kita zikir dengan bersuara, kita zikir dengan gerakan, dengan sambil goyang-goyang gini, itu karena semangatnya kita zikir dan kita ingin mengajak badan kita zikir gitu. Oke, terus
ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana Allah la ilaha illa ana ashhadukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, hambaku itu benar, memang tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya, dan barang siapa yang membaca itu, aku akan umumkan kepada malaikat, hai malaikat-malaikatku, aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi gini Pak, ternyata sarana atau bacaan agar kita diampuni gak cuma istighfar, baca la ilaha illallah aja dosa kita rontok. Tapi jangan juga gini, gampang, ada penawarnya kok, lakukan dosa aja tinggal nanti baca la ilaha illallah rontok. Jangan begitu juga. Itu kalau kita sengaja begitu, la ilaha illallahnya yang nggak tajam tumpul, tetap aja nggak ngaruh Pak. Jangan jadiin alasan. Sama kayak gini, dulu saya agak janggal Pak, ada seorang ustadz bilang gini, jelasin ke jamaahnya orang awam semua tapi nggak dikasih pengertian gini, jadi umat Islam tuh enak katanya. Apa enaknya? Itu kalau kita wudhu, dosa mata rontok, dosa yang ada di wajah apa, dosanya mulut kita kumur-kumur rontok, ya kan? Kalau kita membasuh tangan, dosa tangan rontok semua. Cuman nggak dikasih pengertian gini, yang rontok itu dosa apa? Dosa yang kecil, dosa yang besar nggak bisa. Dosa yang besar itu rontoknya dengan taubat, ya, dengan taubat. Tapi kalau dosa kecil bisa, tapi harus dikasih pengertian. Jangan sampai orang jadi beranggapan enak ya. Apalagi ustadznya bilang gini, jadi orang Islam tuh enak katanya, dengan wudhu aja dosanya rontok semua. Memang benar, tapi harus dikasih pengertian. Tapi kita jangan meremehkan berbuat dosa, gitu. Jangan karena ada penawarnya kemudian seenaknya, penawarnya tinggal baca la ilaha illallah aja rontok semua dosa. Oke, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan, ikhlas, bacanya ikhlas, bacanya mantap, maksudnya gitu, dipenuhi dengan kemantapan hati, maka dia masuk surga. Tapi ini saya baca dalam kitab yang lain, dalam kitab ini Tanbihul Ghafilin Imam Abu Laith. Ini ada tambahan kalimat gini Pak, maksud mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas itu bagaimana? Adalah la ilaha illallah yang adalah kalimat la ilaha illallah yang berakibat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalimat yang gak cuma diucapin maksudnya, tapi kalimat yang membuat kita jadi pengen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu namanya mukhlisun. Ada kalimatnya begitu. Jadi jangan dipahami ngomong la ilaha illallah aja masuk surga gampang amat. Bukan, la ilaha illallahnya itu yang bisa menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Ini apa tuh? Harus saya pilih lagi hadisnya. Saya pengen diskusi sebenarnya. Oke, saya baca lagi. Maka awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah wa amala alfa sayyi'ah in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin. Ini kalau nggak dijelasin bahaya nih Pak. Jadi gini, kalau di awal ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, seandainya dia hidup 1000 tahun dan dia melakukan maksiat, ya, dia gak bakalan ditanya tuh. Maksudnya kedahsyatan la ilaha illallah sampai seperti itu. Tapi ini jangan jadi alasan gitu, maksudnya oh tinggal la ilaha illallah saja dosa kita diampuni, ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi uyubin tahirin biha tahir tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yaktubu lahu thawabu. Jadi gini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka malaikat yang membawa arsy akan bertasbih memintakan ampun dan Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak. Oke, nih saya langsung pilihin hadisnya nih Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min. Nah, ini penting nih. Kalau seorang mukmin lewat alal maqabir di area pemakaman, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubur. Jadi gini Pak, yang kita hafal biasanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini ada agak beda nih kalimatnya Pak. Ada kalimatnya gini, la yamutu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Tapi prinsipnya sama daripada nanti nggak hafal, lebih baik bacanya gitu aja Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kalau lewat ke pemakaman terus baca kalimat itu ya, maka nawwarallahu tilkal maqabir, maka seluruh area pemakaman itu akan diberikan cahaya oleh Allah. Artinya si ahli kubur itu dilapangkan kuburnya, diterangi alam kuburnya. Makanya gini Pak, kita kalau tahlilan di area pemakaman itu bagus Pak. Baca Yasin di area pemakaman bagus. Cuman kan gini, lagi-lagi kelompok sebelah itu kadang-kadang mikir gini, orang baca Quran kok di kuburan, ngomongnya gitu. Orang lagi ziarah dibilangnya apa? Nyembah-nyembah kuburan. Orang lagi ziarah kok nyembah-nyembah kuburan. Ini dalilnya Pak, kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Allah akan menerangi alam kubur semuanya. Kita ziarahnya kan ke makam tertentu, misalkan ke orang tua, tapi pas begitu kita masuk kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau perlu bacanya 10 kali terus. Kalau nggak ada orang silakan dikencengin bacanya Pak. Biasanya kalau untuk mengusir setan itu bacaannya harus dikencengin. Jadi bacanya yang kenceng, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah akan terangi alam kubur. Wa kataba lahu alfa hasanah, maka Allah akan berikan pahala beribu-ribu kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa darajah, Allah akan mengangkat beribu-ribu derajat. Wa huqa anhu alfa sayyi'ah, Allah akan hapus, ampuni beribu-ribu kesalahan. Ini keutamaan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan ada Pak, ada kelompok yang membid'ahkan acara tahlilan. Oh itu kalau ahli bid'ah kafir misalnya gitu. Gimana kafir? Wong ngumpul untuk baca la ilaha illallah kok dibilang kafir, dibilang bid'ah. Ini tidak usah dihiraukan, biasa aja Pak, makin kenceng. Acara-acara tahlilan itu ya bagus karena apa? Ya karena
orang yang datang yang kadang-kadang jarang zikir, begitu acara tahlilan jadi zikir. La ilaha illallah. Makanya gini, ini saya ingetin Pak, kalau lagi ada acara tahlilan, lagi tahlil nih, lagi jalan, lagi baca yasin, lagi tahlil, jangan ngobrol terus ngerokok. Kadang-kadang ada yang duduknya di luar kan, rumahnya nggak muat, terus duduknya di luar di kursi. Yang lain pada tahlil malah ngobrol. Ini kadang-kadang yang aneh itu gini Pak, saya sering Pak diundang mimpin tahlil di rumahnya orang kaya. Itu saudara-saudaranya kan pada datang tuh, ya di dalam tahlilan, di luar lagi pada makan. Keluarganya justru yang begitu, nggak ngerti soalnya. Kita diundang buat tahlil ngedoain almarhum, keluarganya malah dianya ngobrol, makan. Jadi kalau acaranya belum selesai jangan ngobrol dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini baca tahlil. Ini kearifan lokal Pak. Tahlilan itu kearifan lokal. Ada orang meninggal terus ngadain tahlilan, monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu, karena enggak ada perintahnya harus ngadain acara tahlilan, enggak ada. Perintahnya cuman anjurannya itu kalau ada orang meninggal didoakan. Nah, acara tahlilan itu adalah cara agar kita mendoakan bareng-bareng. Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada haul. Tujuannya untuk ngingetin saudara kita udah meninggal, harus sering didoain. Nah, kalau ada orang meninggal terus nggak ada acara tahlilannya, ya nggak apa-apa, jangan diomongin. Jangan diomongin, nggak apa-apa, nggak harus. Yang penting didoain terus gitu. Cuman kan kalau udah adat, kalau udah kebiasaan, masa iya sih, akhirnya susah dipaksain. Kan biasanya tahlilan harus nyiapin besek, harus nyiapin segala macem, nanti malah ngeberatin. Tapi kita berpikir lagi, ya nggak apa-apa dibela-belain ngutang, yang penting nanti bisa bayar, niatin sedekah buat almarhum, nggak apa-apa begitu. Tapi jangan juga terlalu dipaksakan. Tapi biasanya Pak, saya dulu tinggal di Rengas, di Bintaro. Itu kalau ada orang meninggal itu dapat uang selawatnya banyak ya. Yang datang tuh malah bawa uang, ditaruh di apa tuh, baskom. Itu dibuka bisa 40 juta Pak, kalau tamunya banyak Pak. Tapi di Cirebon nggak ada yang begitu. Malah dari keluarga yang meninggalnya yang ngasih uang selawat sama orang yang nyolatin. Orang nyolatin lagi baris, pas selesai nyolatin lagi doa, itu ada petugasnya ngasih uang ke saku-sakunya, isinya nggak banyak, paling 10.000. Nanti pulang, jangan dibeliin jajan katanya, dibeliin minyak dulu kan zamannya bukan zaman listrik. Kalau sekarang dibeliin token kan buat lampu, katanya biar alam kuburnya terang gitu. Soalnya kalau dibeliin jajan tuh ya paling seberapa sih itu, zaman dulu begitu ya. Kalau ada uangnya nggak apa-apa, bagus Pak. Malah gini, ada neneknya istri saya itu waktu sakit tuh, nenek udah nabung katanya, kalau dapat uang dari anaknya itu dikumpulin nabung. Buat apa? Tolong nanti kalau saya meninggal, uang ini dibagiin ke orang yang nyolatin jenazahnya saya. Udah nabung makanya Bapak harus nabung dari sekarang. Nanti cepat mati mana. Enggak lah. Ya artinya gini Pak, sedekahnya emang dari kita gitu. Dan amalan yang bisa menerangi alam kubur itu diantaranya sedekah. Sedekah. Makanya yang udah ngerasa tua, nabung dari sekarang. Nabung, dapat 10 juta, pesen sama anaknya, tolong uang ini jangan buat apa-apa, tolong nanti buat acara tahlilan, niatnya sedekahnya saya gitu. Kalau kita nggak nabung begitu, sedekahnya sedekah anak kan yang sedekah, cuma diniatin untuk orang tua gitu. Lebih bagus lagi kalau kitanya yang nabung. Nah, udah dapat 20 juta nih, kayaknya buat acara tahlilan 7 hari cukup gitu. Tapi boro-boro nabung begitu ya Pak, buat makan besok aja kadang masih mikir ada duit enggak gitu. Udah biarin, mati mah yang penting gini Pak, nyiapin bagaimana kita memperbanyak amal.
soal kayak gitu-gitu mah ini aja Pak, kecuali kalau kita memang punya uang lebih gitu ya. Oke, jadi prinsipnya satu Pak, mulai dari sekarang ayo kita belajar bareng-bareng mendawamkan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sehari 100 kali tiap hari sampai kita mati nanti. Berat nggak kira-kira? Nggak berat sebenarnya, cuman tinggal kemauannya aja Pak. Wong saya ngomong kayak gini nih, nanti juga lupa. Nanti juga lupa, harus dipaksakan dan minta ke Allah, ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikr. Ya Allah, jadikan aku ini senang zikir. Orang kadang ya Pak, sekedar makan sebelum makan baca apa bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Juga lupa. Jangankan yang begitu, bismillahnya aja lupa. Mantap, sate itu nggak inget pada bismillah tuh Pak, langsung makan aja. Udah gitu sendawanya gede, udah lupa baca alhamdulillah. Sekedar baca bismillah sebelum makan, baca alhamdulillah setelah makan aja sering lupa. Tapi memang ya kita amalin yang begitu-begitu Pak, yang ringan-ringan diamalin. Dan gini, ini mumpung inget Pak, setiap kita keluar rumah mau melakukan aktivitas, mau kerja, mau ke masjid, baca bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nanti apapun yang kita lakukan nilainya ibadah. Seandainya kita mati di jalan, matinya syahid, karena waktu keluar rumah kita baca la ilaha illallah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Di samping kita bakal dilindungi oleh Allah, keluarga yang kita tinggal di rumah juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, silakan Pak, ada pertanyaan. Silakan kepada para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Ya, enggak harus sesuai dengan tema Pak, silakan nanya apa aja. Jelas. Ada ibu-ibu? Ada yang mau tanya? Ibu-ibu? Ibu, oh ya sudah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, yang saya ingin tanyakan. Tadi Pak Ustadz mengatakan pada saat orang tahlilan itu ya, kalau di luar itu dia bercanda gitu ya, berokok. Kalau di Muhammadiyah itu dia tidak mengadakan tahlilan, hanya keluarganya saja yang mendoakan. Nah, kalau umumnya itu kan tahlilan itu kan kebiasaan ya, adat ya. Jadi kalau mendoakan orang sudah wafat itu kan, kalau baca Yasin gitu kan nggak boleh salah ya. Nah, kebanyakan kalau saya lihat kan baca Yasinnya itu seperti kereta, cepat gitu. Sedangkan kalau dalam yang saya dengar itu, kalau membaca Yasin itu harus pelan ya, teratur dan benar. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz kalau membaca Yasin mengirim doa untuk almarhum cepat dan pasti ada salahnya? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini pertanyaannya bagus nih Pak. Dan memang ini harus disampaikan. Jadi gini, baca Yasin saat acara tahlilan itu kalau bisa baca Yasinnya jangan terlalu cepat. Makanya gini, warattilil Qur'ana tartila. Sebelum baca Yasin itu saya biasanya gitu, warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Yasinnya itu harus tartil, jangan cepet-cepetan, harus ngikutin yang mimpin. Cuman masalahnya yang mimpinnya juga kadang bacaannya salah-salah. Iya. Ya, yang mimpinya harus yang bacaannya bener Pak, panjang pendeknya harus pas gitu. Yang lain ngikutin, bacanya jangan cepet-cepet.
Yang kadang kesel gini Pak, saya sering kan tahlilan juga. Itu ada jamaah ngikut, itu baca yasinnya lagunya beda sendiri, nggak ngikutin kita. Waduh, itu ganggu Pak. Kitanya pelan, bionya pengennya cepet, orang bareng-bareng kan nyeluntul aja sendiri. Ada yang tipiknya begitu, kalau ada yang mimpin ngikutin nadanya yang mimpin, dan mimpinnya jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Ya, jadi baca yasin saat acara tahlilan itu sebenarnya kalau menurut ahlu sunnah itu ihda'us thawab sebenarnya Pak. Kita pengen bacaan yasin kita pahalanya dihadiahkan untuk almarhum. Nah, ihda'us thawab ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu bisa sampai, ada yang mengatakan itu nggak sampai. Tapi menurut Ibnu Qudamah itu gini, kalau kita baca Quran itu pahalanya milik siapa? Milik kita kan yang membacanya. Lah kalau udah jadi milik kita, terserah kita mau dihadiahkan ya enggak apa-apa, udah milik kita kok. Itu Ibnu Qudamah. Makanya gini, Allahumma ausil thawaba maqara'nahu min surat Yasin. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan surat Yasin kita untuk almarhum. Enggak apa-apa Pak. Saya waktu bapak saya meninggal itu ya saya langsung baca Quran tiap hari sampai hatam, dan saya niatkan buat bapak. Termasuk Ustadz Adi Hidayat itu ya. Ustadz Adi Hidayat itu kan cerita waktu bapaknya meninggal. Cuman kalau Adi Hidayat mah baca Qurannya masuk ke ini semua. Jadi hafal gara-gara gitu. Kalau saya enggak, jadi enggak hafal. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu pas bapaknya meninggal langsung ngambil Quran Pak, masuk ke kamar baca Quran, dihadiahkan untuk almarhum. Tapi yang ajaib itu bacaannya itu masuk ke otak semua, sampai hafal kan. Ya udah, di samping dianya cerdas dan memang ya ada faktor X. Kalau dalam bahasa tasawuf ilmu laduninya itu ada. Baca masuk ke otak semua, langsung kerekam semua. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya soal sampai nggak sampai itu kan urusan Allah Pak. Yang penting kita minta begitu. Kalaupun nggak sampai ya nggak apa-apa, biarin buat kita pahalanya. Tapi kalau doa itu ulama sepakat, doa itu pasti sampai. Karena habis baca yasin, baca tahlil terus kan ditutup dengan doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu terus. Dan doa itu kadang-kadang ada yang salah paham juga. Itu kan anak untuk orang tua. Siapa bilang doanya anak untuk orang tua? Betul. Dalilnya apa? Wa waladun sholih, ya kan? Tapi dalilnya orang lain yang mendoakan orang yang meninggal. Dalilnya apa? Rasulullah ngajarin sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan yang nyolatin orang lain juga. Terus doanya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu, berarti doa orang lain untuk saudaranya, untuk tetangganya, untuk sahabatnya itu juga sampai. Jadi ya kita kalau ingat Pak, kita punya teman udah meninggal, saat ingat bacain Fatihah, terus baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekedar begitu itu luar biasa Pak, sampai, insyaallah sampai. Dan orang yang udah meninggal itu hakikatnya masih bisa melihat kita Pak. Jadi kalau ada orang meninggal terus ada acara tahlilan, doain, itu yang meninggalnya lihat kalau dia dapat nikmat kubur. Jadi gini, ini saya cerita dikit ya, daripada nggak ada yang nanya, ya kan? Orang yang meninggal menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh itu kemungkinannya ada dua, dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur. Kalau dia dapat nikmat kubur, ruhnya diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi keluarganya, dan dia bisa melihat kondisi keluarganya. Cuman karena alamnya udah beda, kita nggak bisa melihat dia Pak. Makanya kan gini, sering ya kita, berarti ini sebenarnya ilmu udah nyampe. Kalau ada anak kecil rewel terus nggak berhenti, kan kita bilang ini, jangan-jangan bapaknya lagi nengokin. Kelihatan sama anak itu, kelihatan Pak. Allah alam. Kadang-kadang kita kan sering bilang begitu, jangan-jangan kakeknya datang. Memang orang yang dapat nikmat kubur itu ruhnya diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi keluarganya.
untuk bisa melihat. Tapi kalau dapat azab kubur itu diumpamakan sama Ibnu Qayyim seperti orang yang dipenjara. Boro-boro dia mau melihat keluarganya, boro-boro dia mau mengunjungi keluarganya. Dianya saja tertekan. Itu kalau dapat azab kubur. Jadi insya Allah Pak, ahli tauhid, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, meyakini kalimat la ilaha illallah, insya Allah kita dapat nikmat kubur. Makanya ya yuk kita bareng-bareng Pak. Kalimatnya mudah, ya mudah untuk diucapkan, tinggal dibiasakan saja Pak. Sehari 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Siapa tahu nih Pak, ini kalau sifatnya keduniawian, siapa tahu gara-gara kita membiasakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hidup kita diangkat derajatnya oleh Allah. Yang tadinya susah nggak susah lagi, yang tadinya sering bokeh nggak bokeh lagi, rezekinya banyak. Siapa tahu begitu. Yang punya utang tadinya aduh gimana bayarnya, insya Allah nanti Allah kasih rezeki bisa bayar utangnya semua kalau kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya biasanya kalau lagi pusing Pak, lagi ngerasain sesuatu yang berat, itu saya bacanya ya Allah ya Rasulullah, dengan niat saya panggil Allahnya, saya panggil Rasulullah, itu hatinya adem Pak. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Ya, pokoknya lagi ngerasa ada masalah, lagi berat gitu, baca ya Allah ya Rasulullah, panggil Allahnya, panggil Rasulullah. Silakan Pak, ada lagi? Cukup ya? Tidak ada ya? Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Sehari 100 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.